Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nur Azizah, mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga, semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan mengenai penerapan puasa Senin dan Kamis pada anak usia 7-12 tahun terhadap pembentukan karakter. Pengertian puasa. Secara bahasa, puasa berasal dari kata syam. Puasa merupakan bentuk masdar dari kata sama'a yasumu, yang dalam bahasa Arab artinya amsaka, yaitu menahan. Sauma atau syam memiliki arti bersifat pasif atau mencegah diri dari sesuatu. Menahan diri dari sesuatu, menahan diri dari seluruh bentuk hawa nafsu merupakan arti dari puasa. Maksud dari seluruh bentuk nafsu di sini meliputi nafsu makan, minum, maupun syahwat. Di dalam syariat, puasa merupakan salah satu ibadah kepada Allah. Terdapat dua hukum dalam berpuasa, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Sebagai contoh, puasa wajib yaitu puasa Ramadan. Puasa yang disunahkan ada banyak sekali, salah satu contohnya adalah puasa Senin dan Kamis. Menurut Profesor Hembing Wijaya Kusuma, sebagaimana yang tertulis pada bukunya yang berjudul Puasa Itu Sehat, kegunaan puasa terhadap kesehatan meliputi berbagai aspek, yaitu aspek perlindungan, pencegahan, dan pengobatan. Di antaranya, memberikan istirahat kepada alat pencernaan, membebaskan tubuh dari racun, kotoran, dan ampas. Puasa mencegah dan menyembuhkan penyakit mah, kemudian memblokir makanan untuk bakteri, virus, dan sel kanker. Waktu berpuasa merupakan keseimbangan yang paling baik untuk menjaga dari segala kebiasaan yang membahagiakan. Selain itu, puasa juga dipercaya meningkatkan kecerdasan akal, emosi, ruqyah, dan fisik. Puasa juga membawa kita kepada kebaikan jika dilaksanakan dengan jiwa yang tenang dan hati yang penuh ikhlas. Puasa juga bisa menahan hawa nafsu, nafsu secara batin dan lahir. Nafsu itu sendiri muncul karena luapan emosi, sehingga puasa itu mengarah emosi untuk menahan hawa nafsu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW pada hadis Bukhari, yang artinya, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah. Dan barang siapa yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah melakukan puasa, karena puasa itu adalah benteng." Ada penelitian mengenai penerapan puasa Senin dan Kamis anak usia 7-12 tahun terhadap pembentukan karakter. Hasil observasi yang dilakukan pada 16 anak dengan rentan umur 7-12 tahun menunjukkan bahwa anak usia 7-12 tahun jarang melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Berdasarkan grafik, dapat diketahui bahwa terdapat 3 orang anak dengan rentan usia 7-12 tahun yang sering mengerjakan puasa Senin dan Kamis. Dari anak-anak tersebut, 1 anak yang mulai belajar puasa sunnah Senin Kamis sejak usia 4 tahun, serta 2 anak diajarkan pada usia 11 tahun. Kemudian terdapat 7 orang anak dengan rentan usia 7-12 tahun yang jarang mengerjakan puasa Senin dan Kamis. Dari anak-anak tersebut, 2 orang anak sudah mulai belajar melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis sejak usia 7 tahun. 3 orang anak belajar puasa sunnah Senin Kamis sejak usia 11 tahun. Dan 1 orang anak belajar melaksanakan puasa Senin dan Kamis sejak berusia 6 tahun. Dan terdapat 6 orang anak yang tidak pernah melaksanakan puasa Senin Kamis dengan rentan 7-12 tahun. 6 anak tersebut masih belajar mengerjakan puasa sunnah Senin Kamis dan lebih sering melaksanakan puasa wajib bulan puasa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada anak dengan rentan usia 7-12 tahun, perilaku anak yang sering berpuasa menjadikan anak lebih rajin mengerjakan puasa sunnah-sunnah lainnya. Dan anak menjadi lebih sabar dan mudah marah. Anak menjadi lebih sabar dan tidak mudah marah. Selain itu, anak juga menjadi lebih produktif. Kemudian perilaku
Kemudian perilaku anak yang jarang melaksanakan puasa sunnah Senin dan Kamis cenderung menjadikan anak lebih sabar karena saat puasa dianjurkan untuk menahan amarah. Anak menjadi lebih tenang dan tidak mudah marah. Hati menjadi lebih tenang. Anak cenderung lebih memahami arti bersyukur. Anak juga menjadi rajin mengerjakan puasa serta kuat menjalankan puasa sampai waktu berbuka karena sudah terbiasa menjalankan puasa. Anak juga giat menjalankan ibadah lainnya seperti ibadah sholat dan puasa. Dan tentunya, membentuk pribadi anak menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sedangkan anak yang tidak melaksanakan puasa, ada baiknya dikenalkan terlebih dahulu mengenai puasa sunnah Senin Kamis sebelum belajar untuk melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Hal ini akan lebih jelas dengan mencermati beberapa alasan berikut. Yang pertama, puasa Senin dan Kamis adalah media mentoring aktivitas keseharian dalam sepekan. 2 hari sebagai mentoring untuk 7 hari ke depan dengan selang di tengah yaitu hari Kamis merupakan momentum strategis untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian puasa Senin dan Kamis adalah pengendali Kemudian puasa Senin dan Kamis adalah pengendali segala hawa nafsu manusia. Sebagaimana dalam adab berperilaku puasa, maka dalam berpuasa segala tingkah dan ucapan akan jauh dari segala bentuk kegaduhan, kebohongan, dan kelicikan. Orang yang senantiasa menjaga lidahnya dari segala ucapan atau perkataan kotor. Orang yang berniat secara bersungguh-sungguh mencari ridha Allah dalam berpuasa akan senantiasa menjaga lidahnya dari segala ucapan dan perkataan kotor. Kemudian puasa Senin dan Kamis adalah motivator terbesar dalam setiap langkah kita untuk mencapai tujuan hidup. Dalam kondisi perut lapar bukan berarti kita kehabisan energi untuk melakukan kreativitas, justru sebaliknya. Dengan kondisi perut yang demikian, semangat aktivitas semakin kreatif dan inovatif. Puasa Senin Kamis juga merupakan pembersih hati serta penyuci jiwa dari segala noda kebersihan dan karya-karya manusia. Sebagaimana pernyataan Allah mengenai pahala bagi orang yang berpuasa tidak perlu diragukan lagi. Peran ibadah puasa menurut Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi yang dikutip oleh Miftah Fadli adalah sebagai berikut. Sesungguhnya puasa menguatkan hasrat dan menenangkan pikiran dari syahwat. Kemudian yang kedua, sesungguhnya apabila seseorang menginginkan sesuatu, sedangkan orang tersebut berpuasa, maka orang tersebut akan meninggalkannya karena Allah. Kemudian yang ketiga, ingat terhadap orang miskin sehingga dapat peduli dan kasihan terhadap mereka. Kemudian yang keempat, pengetahuan atas nikmat Allah dapat diketahui dari ibadah puasa. Kemudian yang kelima, puasa dapat mengetahui kelemahan dan kebutuhan kita. Dan yang terakhir, apabila hawa nafsu dan syahwat menguat, maka seseorang akan menjadi sombong dan melampaui batas. Dalam puasa terdapat faedah yang baik dan luhur. Tiap-tiap anggota tubuh butuh istirahat sewaktu-waktu. Seorang dokter berkata, sebenarnya puasa adalah penyelamat bagi berbagai macam penyakit yang menular, terutama penyakit lumpuh, kanker kulit, dan bisul yang mewabah di Eropa, serta menelan ribuan korban dalam 1 tahun. Hal tersebut dinyatakan berdasarkan survei di Paris. Selain itu, puasa juga dapat memperkokoh dan mendidik rasa kasih sayang dan mulianya rasa kebersamaan karena orang yang berpuasa tinggal di banyak tempat yang jadi perjalanan hidup dan keindahannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.